Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farga Samhar dari Geologi Angkatan 2021 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Jadi di sini saya akan melakukan tutorial untuk analisis kestabilan lereng dengan metode FEM atau Finite Element Method menggunakan software Pesto. Nah, langsung saja kita mulai analisisnya. Di sini diketahui eh, data seperti koordinat, kemudian data material dan data GSI. Dan langsung saja kita mulai analisisnya. Buka software Pesto, kemudian kalian pilih file, new, kemudian pilih boundaries, add external, klik kanan, coordinate table, kemudian kalian kopikan koordinat dari material 1. Kemudian di oke saja, akan muncul seperti ini. Kemudian kalian pilih boundaries lagi, add material, klik kanan, kemudian coordinate table, lalu kopikan koordinat material yang ada. Nah, karena di sini saya penggunaan di Excel-nya menggunakan koma, jadi harus satu-satu ya teman-teman, karena cukup rumit. Karena di Pesto itu dia menggunakan titik bukan koma. Kemudian di oke saja. Nah, jika sudah, klik kanan, kemudian pilih done. Nah, selanjutnya kita akan mengisi material dari kedua material tersebut. Kemudian klik kanan pada material 1. Klik kanan pada material 2. Kemudian assign material. Kemudian pilih material 2. Tujuannya adalah untuk membedakan antara material 1 dan material 2. Jika sudah seperti ini, kemudian kalian pilih nah, kemudian jika sudah kalian bedakan material 1 dan 2-nya, kemudian kita klik kanan pada material 1 terlebih dahulu, kemudian pilih material properties. Masukkan data seperti yang terdapat pada soal. Dan di sini untuk initial elemen loadingnya kita pilih yang field stress and body force, kemudian elastic type-nya isotropic, kemudian yang modulusnya sesuaikan pada soal. Di sini untuk material 1 sekitar 6000 kita pastikan. Kemudian position ratio-nya dia 0,3 sama. Kemudian failure kriteriannya kita generalis, hook and brown seperti pada soal. Kemudian material type-nya dia plastik. Lalu intake constraint-nya dia 39. Nah, kemudian jika sudah, kalian pilih yang GSI, Open GSI Calculator, diklik. Nah, kemudian untuk data di bawahnya menyesuaikan seperti pada soal. Seperti nilai GSI-nya dia 60. Kemudian nilai intake rock-nya dia 9. Dan nilai disturbance factor-nya dia 0,7. Dan jika sudah, kalian uncheck list bagian ini, di uncheck, kemudian klik OK. Kemudian jika sudah, klik OK. Kemudian lakukan pada material 2. Seperti pada material 1 tadi, kita klik material properties. Sesuaikan datanya seperti yang terdapat pada soal. Position ratio-nya dia 0,26. Kemudian yang modulusnya 13.250. Failure kriteriannya dia generate smoke and burn, material type plastik. Kemudian intake UCS-nya dia 60. Nah, jika sudah, kalian open lagi GSI calculator-nya. Nilai GSI dia 65, disturbance factor dia 0,7, intake rock dia 9, kemudian di uncheck, dia oke, di oke. Nah, jika sudah, kalian define materialnya, kemudian kalian pilih mesh, kemudian pilih mesh setup,
Nah, ini disilang saja, kemudian pilih mesh lagi, kemudian mesh setup. Nah, ini mesh type-nya itu kita pilih uniform, elemen type-nya yang 6 node triangle, kemudian kalian oke saja. Jika sudah, kemudian kalian pilih mesh lagi, lalu discretize and mesh. Nah, akan muncul penampakan seperti ini. Kemudian untuk segitiga merah yang terdapat di atas permukaan itu akan kita hilangkan karena di situ tempat pergerakan massa ya. Jadi kita hapus. Kalian tinggal blok saja bagian permukaannya. Kemudian di enter. Nah, akan muncul seperti ini. Jika sudah seperti ini, kemudian kalian pilih loading, kemudian fill stress. Fill stress type-nya pilih gravity, kemudian uh, use effective stress ratio-nya kalian centang, kemudian klik OK. Setelah itu kalian pilih analisis project setting, kemudian bagian stress analysis maksimum number-nya kita ganti menjadi 100, kemudian bagian strength reduction kita checklist dan kita oke. Setelah itu kita compute. Nah, ini untuk save kalian pilih save bebas di mana saja. Ini kita silang saja. Nah, kemudian kita akan tunggu sampai selesai analisis. Nah, jika hasil compute-nya udah selesai, kemudian kalian pilih analisis, terus kalian pilih interpret. Ini kita silang aja. Nah, bakal muncul penampakan seperti ini. Terus bagian atas ini, kalian pilih total displacement, silang aja, pilih lagi total displacement. Nah, untuk critical SRF itu dia nilainya 4,22. SRF itu strength reduction factor, sama kayak nilai faktor keamanan. Nah, jika sudah kayak gini, kalian pilih bagian display deformation contour, kayak gini. Nah, ini adalah pergerakan dari si lerengnya, misal dia terjadi keruntuhan. Kemudian pilih lagi display deformation factor. Nah, dia kan ada tanda panah nih. Nah, tanda panah itu menandakan arah pergerakan dari si massa batuannya. Jika semisal terjadi arah keruntuhan tuh jika semisal terjadi keruntuhan tuh dia arahnya kemana? Nah, itu bisa dilihat dari tanda panah merah ini. Nah, kemudian dia dari dari kondisi normal sesuai soal dia mendapatkan nilai faktor keamanan sebesar 4,22. Nah, jadi kalau misal udah kayak gini, kemudian kita balik lagi ke PES2. Nah, di sini terus teman-teman pilih bagian boundaries. Kita akan membuat kondisi yang nomor 2 dan nomor 3 yaitu pendapan tunnel ataupun terowongan di bawah permukaan. Nah, kemudian pilih yang add material. Nah, kalau ada tanda kayak gini, kemudian langsung di oke aja. Akan muncul penampakan seperti ini ya. Kemudian kalian klik kanan, pilih circle. Nah, bagian center and radius itu diisi 1,5, lalu di oke. Nah, di sini kita akan buat tunnel tuh dia kena sama dua materialnya, jadi kena material 1 dan material 2. Nah, untuk peletakan posisinya bebas saja sebenarnya. Cuman di sini saya akan taruh di sini di tengah-tengah antara material 1 dan 2. Kemudian
Jangan lupa dia dikasih tanda juga di klik kanan. Oke, jadi jangan lupa di bagian sini dikasih tanda. Kita klik kanan di assign material, kemudian di excavate karena dia nanti akan dipotong materi pemotongan. Terus klik kanan, pilih assign material lagi, pilih excavate. Nah, kalau misal udah kayak gini, ini kondisi yang nomor 2. Jadi dia ditambahin tunnel. Untuk kondisi nomor 3 itu kita pilih support, terus pilih add bolt pattern, lalu klik OK aja. Nah, di sini kita cukup menambahkan dari setengahnya aja, setengah bagian atasnya aja. Jadi teman-teman klik bagian ini, terus klik kanan, flip angel, terus arahkan bagian atasnya. Kemudian kalian pilih support, eh, pilih mesh, ya pilih mesh, terus mesh setup. Nah, kemudian ini disesuaikan lagi, diokein aja, mesh lagi, lalu di create and mesh. Nah, kemudian akan ada penampakan seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kemudian pilih support lagi, lalu pilih add liner. Oke. Nah, di sini kita akan menghapus garis-garis yang ada di sini sampai sini. Tinggal diklik aja sekali bagian garis-garisnya. Nah, habis itu klik kanan lalu down selection. Lalu akan muncul garis-garis putus-putus biru seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian uh, dia tinggal di ini aja. Kita klik analisis, kemudian pilih project setting. Jangan lupa strength reduction-nya dicentak, kemudian stress analisisnya juga ini 100, lalu di OK. Nah, jika sudah, sebelumnya lihat dulu
Kondisi yang dipasang tunnel, sebelum dipasang tunnel kan dia 4,22. Nah, kemudian kita lihat kondisi setelah dipasang tunnel, kita analisis, kita compute, save bebas, silang aja, lalu ditunggu sampai hasil compute-nya selesai. Nah, kalau hasil analisis compute-nya udah selesai, kemudian teman-teman bisa klik analisis lagi, kemudian interpret. Oke, nah akan kemudian hasil interpret adalah 4,27 yang mana lebih besar ya. Jangan lupa diganti menjadi total displacement. Nah, seperti ini. Nah, kan tadi nilai critical SRF-nya kan 4, di bawah 4,27 ya. Kemudian setelah dilakukan di penambahan tunnel, dia di bagian sininya itu nilai FK-nya bertambah menjadi 4,27. Nah, lalu jangan lupa untuk membuat konturnya display deformation contours. Jadi ketika dia terjadi keruntuhan, dia akan bergerak seperti ini. Kalau klik juga bagian display deformation vector. Nah, ini adalah arah pergerakan dari keruntuhannya. Nah, kalau udah, berarti kita sudah melakukan 3 kondisi, yaitu kondisi normal sesuai soal. Kondisi kedua itu dia ketika pemasangan tunnel. Lalu kondisi ketiga itu ini. Jadi ketika dia ditambahin uh, bolt pattern tadi. Nah, ketika sudah selesai, ya mungkin itu saja tutorial analisis kestabilan air menggunakan aplikasi Pestu. Mungkin apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.